warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dipersembahkan oleh Solihati dari SMK Kesehatan Al-Yasini, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih kepada Bapak Lewi Yunatan SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Nasor SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran: 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tahapan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Visi: terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Prakarsa perubahan: mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama: bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru yang menggambarkan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. 1. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. 2. Guru mengajukan pertanyaan terkait apa yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. 3. Guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. 4. Guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. A. Ambil pelajaran. 1. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. 2. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. 3. Murid bertanya pada murid lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. 4. Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. G. Gali mimpi. 1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. 2. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. 3. Murid dan kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. 4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian di depan kelas. J. Jabarkan rencana. 1. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. 4. Guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan.
A. Atur eksekusi. 1. Murid diberi kesempatan untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. 3. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. 4. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Peran pemimpin. 1. Pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. 2. Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain atau murid. 3. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran. Modal manusia. 1. Guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. 2. Murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Modal sosial. 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. 2. Bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Modal fisik. 1. Bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. 2. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. 3. Rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. 4. Meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman belajar. Modal lingkungan atau alam. Memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan digunakan untuk menghias kelas. Modal finansial. 1. Dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. 2. Uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Modal agama dan budaya. 1. Karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. 2. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Untuk masukan dan saran bisa mengunjungi web berikut. Jangan halangi potensi dirimu dengan membatasi harapan. Teruslah membuat angan, beranikan dirimu untuk memulai dan mencoba, dan lihatlah apa yang dirimu bisa. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.